Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Guang Yao untuk secara bertahap kembali ke kedamaian. Tetapi 10.000 Aries Tao telah diperbarui. Penampilan kuno dan bahkan sedikit rusak menghilang, digantikan oleh jalur pola harimau hitam dan putih. Jubah battle armor seperti inkarnasi seorang raja, membenci 8 pihak, dan tersenyum bangga. Hai, armor pertempuran dikembalikan ke Qin Yichen, dan dia merasakan perubahan langit dan bumi terbalik seketika. Bahkan kekuatan magis dari setiap bagian dari 10.000 Taoisme A diubah. Ambil peningkatan kekuatan pelindung lengan, yang jauh dari sebanding. Bahkan Qin Yichen merasakan koeksistensi kekuatan yang tajam dan sengit di lengannya. Di atas helm, ia memancarkan kesan terlepas seolah-olah melihat ke bawah keempat sisi, dan pelindung dadanya sangat defensif. Bahkan serangan dari pembangkit tenaga listrik teratas bisa melawannya. Adapun legging, meskipun tidak ada perubahan yang terlihat untuk saat ini, Qin Yichen tidak ragu tentang transformasi yang dibawa oleh kulit harimau putih kepadanya. Saya khawatir dengan peningkatan kekuatannya. Kekuatan yang ditampilkan tidak akan kalah dengan macan putih. Pedang. Lagi pula, daging dan tulangnya berasal dari bekas pembangkit tenaga listrik Raja Abadi. Tentu saja, jarak alam yang tidak diragukan lagi akan sama jauhnya. Namun, Qin Yichen tidak peduli, karena jiwa harimau di depannya menjadi semakin redup dan redup. Macan putih. Meskipun Qin Yichen telah menebak hasil ini sejak 10.000 Tao Jia dikeluarkan, dia tidak dapat menahan teriakannya saat ini. Namun, dia melihat jiwa harimau di udara berkata, Tuan, hanya ada satu warisan yang tersisa untuk bawahannya. Hanya mendengarkan suara macan putih telah melemah, tetapi masih tegas. Meskipun roh bela diri naga sejati pemilik terintegrasi dengan dirinya sendiri. Bawahannya berharap bahwa di masa depan, jika benar-benar diperlukan, mereka tidak boleh diekspos di depan umum dengan mudah. Jika tidak maka akan menjadi bencana. Selalu. Jadi, bawahanku bersedia menggunakan jiwa ini untuk membantu tuan mereka pada akhirnya. Di akhir pidatonya, jiwa harimau bergegas menuju Qin Yichen. Macan putih. Tanda seru. Tanda seru. Suara Qin Yichen serak, tapi dia tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Tepat pada saat itu, jiwa harimau itu bergabung dengannya. Di antara ki mengerikan yang tak ada habisnya, semburan kegelisahan, esensi darah Qin Yichen mendidih. Tidak hanya itu, jiwa harimau berubah menjadi roh bela diri harimau putih, terjerat dalam dantiannya. Jiwa harimau itu masih raja yang menyendiri dan jauh, mempertahankan postur murid binatang itu. Tetapi Qin Yichen merasakan kebingungan yang lama membingungkan, dan ada tanda terobosan. Faktanya, Qin Yichen merasakan hal itu ketika esensi darah macan putih baru saja disempurnakan. Tetapi perpaduan jiwa harimau sekarang menjadi sumbu. Kemacetan alam surga, yang dulunya sulit untuk diseberangi, menjadi lebih jelas. Dan bahkan laut kesadaran Qin Yichen disempurnakan dan diubah oleh kekuatan yang tak terlihat. Qin Yichen juga sangat jelas bahwa semua ini berkat macan putih. Misteri alam surga membuat matanya terlihat seperti obor. Tetapi di wajah tampan itu, sangat disayangkan. Tidak apa-apa, macan putih. Anda dapat menemani saya untuk melihat bagaimana Anda dapat memenuhi komitmen saya selangkah demi selangkah. Petinju itu mengepal. Qin Yichen melihat sekeliling. Apakah kamu di sini untuk menerobos? Belum lagi, Brother White Tiger tidak akan pernah menyakitiku. Karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan garis darah dan roh bela diri macan putih harus menjadi ketajaman tanpa benteng yang tidak dapat diatasi, dan kontrol ki yang mengerikan. Ayo. Sama seperti Qin Yichen melihat ke langit dan ingin mengenakan langit yang penuh dengan buah energi yang merusak. Tetapi dia tidak melihat langit yang penuh dengan ki yang mengerikan. Raja Abadi Arktik dipotong dan diubah menjadi 10.000 pedang. Mengembun menjadi pedang yang tidak dapat diatasi. Bagaimana kipas iblis api emas mengepakkan sayapnya, akan sulit untuk dibubarkan dalam waktu singkat. Dengan satu gerakan, Raja Abadi Arktik buru-buru berkata, Tuan, sudah hampir waktunya. Lin Huaxian juga sekejap, melihat ke ujung ki yang mengerikan. Dan bahkan dengan penglihatannya, dia bisa melihat banyak pembangkit tenaga listrik bertarung dengan saling. Sudah 3 hari, lakukan. Dengan akhir pidatonya, siluet dua Raja Abadi di barat daya juga terlintas di mata. 3 Raja Abadi saling memandang, dan yang abadi berguling di telapak tangan. Bang! 3 selokan yang dipotong oleh Dao Wei, yang menyebabkan banyak pembangkit tenaga listrik mengelak, tidak bisa menahan kegembiraan melihat langit lagi. Sangat bagus, akhirnya 3 hari. Tuan Raja Abadi telah menembak, kita bisa meninggalkan tempat hantu ini. Setelah kembali, rampasan perang masih bisa digandakan. Saya akan diberkati jika saya mati. Banyak pembangkit tenaga listrik yang bersemangat dan gelisah, bahkan pesta yang sengit, dan bahkan Yuruntian dan yang lainnya santai. Dalam 3 hari, mereka telah mencapai batasnya. Namun, di langit yang penuh dengan suara seruan, itu hanya 2 hari. Nama Qin Yichen sepertinya sudah benar-benar dilupakan. Hanya Sui Chitian. Melihat selokan yang terus-menerus dirusak, dan niat membunuh untuk waktu yang lama,
akhirnya terungkap. Saudara Qin, kamu optimis tentang bagaimana Sui ini membalaskan dendammu? Xie Qitian menggertakkan giginya dan melihat ke arahnya. Keretakan akan terbuka lebar. Dan pemandangan akan menjadi paling kacau saat aku keluar dari Qi yang mengerikan. Dan anjing tua dari Raja Abadi Kutub Timur pasti akan menunda binatang iblis itu. Di masa depan, itulah kesempatan kita. Saat berbicara, mata Sui Qitian menatap Xiachuan yang jauh dengan kebencian yang mengerikan. Dia mengakui bahwa dengan kekuatan orang-orang ini, jika dia ingin berurusan dengan Raja Abadi Dongji, itu adalah pohon yang benar-benar mengejutkan. Dan bahkan Wang Dong sendiri dapat menangani mereka. Tapi apakah itu kisah lembah darah atau kematian Qin Yichen? Tidak bisa dihitung seperti ini. Oleh karena itu, Sui Qitian mengunci niat membunuhnya di Xiachuan. Adapun mengapa itu adalah Xiachuan, tentu saja itu karena Xiachuan terlibat tidak peduli apakah lembah darah dibantai atau Qin Yichen dipaksa menjadi Qi yang mengerikan. Selain itu, meskipun mereka tidak dapat bersaing dengan Raja Abadi Kutub Timur dan bukan lawan Wang Dong, tetapi sungai kecil musim panas, Sui Qitian dapat mencubitnya sampai mati. Setelah memusnahkan Xiachuan, segera bergabung untuk menyerbu Dubei dengan kekuatan sihir terkuat. Jika Dubei dapat ditarik di punggungnya, bahkan jika ada kesalahan nyata, Sui Qitian mengaku bahwa itu cukup untuk memberikan penjelasan kepada Qin Yichen dalam semangat surga. Zhou Qingsan mengangguk lagi dan lagi. Tenang, tanpa saudara Qin, baik saudara Zhou maupun Pavilion Qingsan tidak akan hidup lama. Akun ini harus menjadi hutang darah yang harus dibayar dengan darah. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Celah secara bertahap menyebar. Tetapi melihat siluet Immortal Monarch yang secara bertahap terungkap, Wang Dong dan yang lainnya tampaknya linglung. Hanya mempertimbangkan bagaimana menjelaskannya. Mereka tidak memperhatikan beberapa mata tetapi niat membunuh mata Lingran di belakang. Semua orang keluar dengan cepat. Raja Abadi Arktik menghela nafas dan melambaikan bayangan pedang, sambil melirik siluet banyak pembangkit tenaga listrik. Setelah melihat Yu Runtian dan orang kepercayaannya utuh, mereka santai. Tetapi ketika dia melihat langit genangan darah, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Mengapa tidak ada jejak anak itu? Tanda seru. Tanda seru. Namun, saya tidak menunggu Raja Abadi Arktik bereaksi, tetapi saya melihat semburan cahaya darah meledak menjadi api asal sejati. Pencuri anjing Natsukawa, ambil nyawamu. Tanda seru. Tanda seru. Cahaya darah tertegun. Itu adalah Bloodpool Heaven yang melihat kematian. Niat membunuh itu, yang membuat banyak pembangkit tenaga listrik menyerah secara tidak sadar, bahkan lebih menakutkan.